Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sesi kedua dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Jadi di sini kita selanjutnya akan membahas terkait dengan basic object ya. Ini masih di chapter pertama di sesi 2 ya, basic object. Jadi nanti kan kita pelajari adalah terkait dengan pilar orientasi objek. Ya, di sini akan ada empat istilah ini, yaitu encapsulate, kemudian ada abstraction, ada polymorphism, kemudian yang terakhir ada inheritance. Nanti juga akan dikaji terkait metode ya. Nanti ada 3 metode di situ, metode private, ada protected, kemudian ada public. Berikut nanti ada beberapa contoh yang menggambarkan untuk definisi-definisi tersebut. Baik, untuk yang pertama kita jelaskan terkait dengan encapsulate. Jadi ini adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas, gitu ya. Kelasnya itu nanti akan dibuat semacam sekumpulan, gitu ya. Di dalamnya itu ada variabel, ada metode, ada kelas itu sendiri. Nah, ini yang dinamakan dengan encapsulation. Encapsulation. Jadi seakan-akan kalau kita analogikan sebuah kapsul, di dalamnya macam-macam nutrisi gitu ya. Oke, itu untuk menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut gitu ya. Untuk struktur kelas yang dimaksud adalah properti dan metode. Nah, struktur kelas gitu ya. Mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Nah, yang dimaksud di sini adalah properti dan metode gitu. Dengan enkapsulasi bisa membuat pembatasan akses kepada properti dan metode. Sehingga bisa jadi hanya properti dan metode tertentu yang bisa diakses di luar kelas. Jadi ini istilah lain dari enkapsulasi, ada information hiding gitu ya. Hanya itu saja sebenarnya yang membedakan gitu. Jadi untuk pembatasan akses kepada properti dan metode. Lalu kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak, karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa dibuat langsung menjadi sebuah objek. Sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Ini maksudnya belum bisa digambarkan ya. Metode apa ini? Itu masih disebut dengan abstraction. Contohnya di bawah itu ada kalimat menggunakan Java gitu ya. Void say hello misalkan, di situ belum ada metode apapun yang digunakan gitu ya. Jadi hanya langsung aja dia outputnya ada keluar gitu ya. Void greeting misalkan, ini punya implementasi di body method gitu ya. Ini bukan abstract method karena punya implementasi di body method. System outprint hello Java misalkan. Jadi dia langsung aja muncul tuh tulisan hello Java-nya nanti gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini juga ada lagi contoh menggunakan metode abstrak ya. Kata kunci untuk menyatakan kelas ini adalah kelas abstrak. Itu bisa dilihat di bagian subjek abstraknya gitu ya. Abstrak kelas, nama kelasnya, kemudian abstrak void, nama metode yang mau dipilih. Abstrak integer, nama metode di sini karena berupa integer gitu ya. Integer x itu bisa nanti angka berapapun. Kira-kira seperti ini di bawah ini ya. Abstrak kelas database, berarti kelas database nih. Abstrak string get database name, nama gitu ya. Kemudian abstrak string nama tabel gitu ya, get tabel name. Jadi dia memperoleh tabel name dengan fieldnya adalah string. Cara membuat abstrak adalah dengan memberikan kata kunci abstrak pada kelas dan metode yang diinginkan dijadikan abstrak. Ya, kira-kira seperti itu untuk abstrak. Lalu polymorphism, di sini artinya banyak bentuk gitu ya. Poly artinya banyak, polymorphism itu adalah bentuk. Jadi sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies dapat memiliki banyak bentuk atau tahapan state. Ini kalau dalam prinsip biologi. Nah, prinsip itu juga diadopsi sebagai PBO, orientasi objek. Sehingga kita dapat definisikan polymorphism dalam OOP, sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk atau metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat diartikan adalah isinya beda, parameternya juga berbeda, kemudian tipe datanya juga berbeda. Ya, ada contohnya juga di sini. Misalkan di sini ada kelas, ya, nama kelasnya adalah lingkaran. Di situ ada float luas, yaitu hitungan luas gitu ya, float R.
kita pakai dengan variabel r. Return float, lalu ada rumusnya di sini, mat p kali r kali r. Floatnya adalah r itu jari-jarinya gitu ya. P kali r kali r, mat. Kemudian ada double luas, double biasanya, doublenya d gitu ya. Return double seperempat kali match p kali d, diameter gitu ya. D itu diameternya antara rumus jari-jari dengan rumus diameter ya. Ini polymorphism gitu ya. Bentuknya banyak walaupun sebenarnya ini kan sama gitu ya, rumus lingkaran, tapi dia punya dua bentuk perumus yang berbeda. Kira-kira contohnya seperti itu. Ini hasilnya sama nggak kira-kira? Nah, mungkin beda ya, jari-jari dengan perhitungan jari-jari dengan diameter gitu. Float double dengan float yang menggunakan. Polymorphism statis menggunakan metode overload, sedangkan polymorphisme dinamis menggunakan metode overriding. Ya, gitu ya. Lalu selanjutnya ada inheritance, sebuah metode pada kelas atau objek saling berhubungan dengan kelas yang lain. Salah satu bentuk hubungannya adalah pewarisan. Inheritance itu pewarisan ya. Jadi seperti hubungan keluarga. Sebuah kelas di Java bisa memiliki satu atau lebih keturunan atau anak kelas. Kelas anak akan memiliki warisan seperti properti ya, properti dan metode dari kelas yang lain. Misalkan kelas anak pada kelas ibu misalkan. Nah, bisa juga dilihat di contoh samping sebelahnya itu ada zombie, pocong, burung gitu ya. Di situ adalah 3 kelas zombie, kelas pocong, kelas burung. Di situ juga ada metode yang digunakan sama gitu ya. Metodenya juga sama, propertinya juga dia menggunakan name, HP, attack point misalnya. Ini kayaknya sebuah game ya. Name, HP, attack point itu juga sama semuanya. Menggunakan string, integer, kemudian ada integer lagi. Metodenya ada attack, walk gitu ya. Ada attack, jump misalkan. Attack, fly, walk, jump. Nah, itu burung bisa jalan, bisa lompat ya. Bisa nyerang juga gitu. Ini sebagai contoh aja ini. Oke. Inheritance misalkan kalau dibuat code-nya ya file zombie Java. Ini karena menggunakan Java ya. Kelas zombie, string name, integer HP, integer attack point, ini angka nanti ya. Void attack ya. Attack nanti di sini perintahnya lain, ada apa lagi? Misalkan dia zombinya pakai gigitan misalkan atau apa, atau pakai pedang atau apa misalkan. Void walk misalkan, walk ini isinya apa gitu. Lalu ada lagi file burung misalkan. Burung tadi bisa apa? Attack bisa, walk bisa, jump, fly gitu ya. Sama ini kan. Turunannya seperti apa nanti. Di sini ada kelas menyerang. Mungkin kelas attack yang di sini dengan attack yang di sini, zombie antara zombie dengan burung, attacknya bisa aja ada yang sama. Walknya bisa aja dia menggunakan sepatu yang sama misalkan gitu ya. Sama juga di file yang ketiga, file pocong, kelas pocong ya, attack dengan lompat saja, dia menyerang dengan lompat saja. Ini dalamnya apa? Ini kemungkinan bisa sama juga nih. Attack void attack-nya ini bisa sama ketiganya gitu. Nah, ini inheritance, turunan-turunannya gitu ya. Kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah akses ya, key access. Ini tadi saya sampaikan di awal, ada public, ada protected, ada private. Public itu sebuah properti atau metode dinyatakan sebagai public, maka seluruh kode program di luar kelas bisa mengaksesnya termasuk turunannya. Jadi semua bisa diakses, di luar kelas bisa mengakses semua gitu ya. Yang kedua ada protected, ini sebuah properti atau metode yang dinyatakan sebagai protected. Artinya properti atau metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunannya ya. Jadi yang satu lingkungan aja gitu, kelas yang masih dalam satu lingkungan aja, tapi di luar itu nggak akan bisa akses, artinya terprotect atau protected. Kemudian yang ketiga private, sebuah properti atau metode yang diset sebagai private, maka satu-satunya yang bisa mengakses adalah kelas itu sendiri, private ya. Jadi memang yang bisa mengakses ya kelas itu sendiri. Contoh kelasnya apa ya yang kira-kira private misalkan? Kira-kira ya membuat kelas biografi atau kelas apa misalkan. Contohnya kalau mahasiswa yang private itu ya kelas nilai ya, kelas nilai misalkan.
karena itu kan untuk sendirian, jadi nggak bisa diakses oleh kelas mahasiswa yang lain gitu. Semua kelas mahasiswa tersebut gitu ya. Kira-kira seperti itu. Contoh pada public, kita bisa lihat modifier public akan membuat member class bisa diakses dari mana saja. Ini yang public ya. Package modifier, kemudian ada class person. Public string name, dia menggunakan public string name. Public chain name, string new name, kemudian this name, new name lagi gitu ya. Jadi dia menggunakan string name, kemudian untuk mengganti nama juga masih sama, dia menggunakan string new name baru. Sifatnya public gitu ya. Kemudian pada class person terdapat dua member, misalkan ada atribut name dengan chain name. Kedua member tersebut kita berikan modifier public, artinya bisa diakses dari mana saja gitu ya. Mungkin pada saat update biodata dan sebagainya bisa. Lalu yang protected sendiri membuat member dan kelas lainnya hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Ada subclass, ada kelas anak. Jadi turunannya atau satu lingkungan aja tadi seperti disampaikan sebelumnya gitu ya. Contohnya ada package modifier, modifiernya itu public class person, protected string name, kemudian ada public void set name string name. This name sama dengan name. Kemudian yang berikutnya ada public string get name, return this name. Ini public void. Nah, ini ada dua di sini, dia bilang menggunakan protected hanya diakses oleh keturunan atau satu package dengannya gitu ya. Jadi paket class personnya ya, kelasnya kan person di sini. Tapi ada protected string name. Yang bisa ngakses ya yang di ini setnya siapa, getnya juga siapa gitu ya. Tapi di sini masih sifatnya public, tapi kayak ini masih satu turunan gitu ya, dengan class person. Kira-kira begitu. Khususnya ya memberikan protected modifier pada atribut name gitu ya. Apabila kita coba mengakses kelas dari satu paket dengannya, maka tidak akan terjadi error. Tapi kalau di luar kelas itu nggak bisa gitu ya. Lalu yang ketiga ada private, ya, hanya member akan membuat member hanya bisa diakses dari satu kelas gitu ya. Modifier private tidak bisa diberikan kepada kelas, random dan interface. Private hanya bisa diberikan pada member kelasnya aja gitu ya. Misalnya kelas person tadi, nah, ini yang publicnya tadi protected tadi diganti private ya. String name ini masih sama ya. Nah kalau ini yang bisa akses ya hanya ini sendiri, kelas ini sendiri. Kira-kira seperti itu. Memberikan modifier private pada atribut name dan modifier public pada set name dan get name gitu. Ini bedanya apa dengan yang tadi ya? Kira-kira yang protected tadi. Kalau protected masih bisa diakses dari kelas bawahnya lagi. Misalkan kelas person di bawahnya ada kelas lagi itu, nah itu masih bisa diakses selama masih dalam satu lingkungan. Tapi kalau sudah penulisan kelasnya sudah beda lagi gitu, dia akan nggak bisa masuk gitu. Tapi kalau ini jelas hanya satu toh, nggak bisa gitu. Dari luar nggak akan bisa karena private string name ini nama-nama siapapun dari kelas